Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Ustaz sayangi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tematik subtema 2 pembelajaran kedua ya. Namun sebelum kita lebih lanjut, marilah sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kedua pada halaman 70 ya, kita akan mempelajari tentang bentuk kerjasama. Kemudian kita dapat menyebutkan sikap-sikap yang mendukung dalam kerjasama tersebut. Ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang bentuk-bentuk kerjasama, alangkah baiknya kalian perhatikan penjelasan di bawah ini ya. Kita amati terlebih dahulu. Lihatlah anak-anak yang ada dalam kegiatan percobaan. Ya, di situ banyak sekali anak-anak ya. Ada yang kurus, ada pula yang gemuk. Ada yang berkulit kuning, ada pula yang berkulit sawo matang. Ada yang berambut lurus, ada pula yang rambutnya keriting. Semua bersemangat untuk bekerja sama. Tidak ada yang hanya melihat ataupun hanya memerintah. Mereka saling menghormati, tidak ada sikap yang mementingkan diri sendiri. Nah, inilah salah satu bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama itu banyak ya. Contoh salah satu kerjasama ketika di sekolah kalian melakukan piket kelas ya. Di rumah juga bisa ya, kita bisa bekerja sama dengan orang tua kita saat membersihkan rumah, atau mungkin kita yang menjaga adik kita. Ya, jadi kerjasama itu merupakan salah bentuk kegiatan yang sangat baik sekali ya. Nah, sekarang kita berdiskusi ya. Kerjasama tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada sikap yang mendukung kerjasama. Nah, jadi bagaimana mungkin kita ingin bekerja sama melakukan sesuatu kalau tidak ada sikap-sikap yang dapat mendukung kerjasama tersebut. Sebaliknya kerjasama juga dapat rusak bila ada sikap yang dapat merusak kerjasama. Nah, sekarang kita akan berdiskusi ya. Jadi sikap-sikap apa yang dapat mendukung kerjasama dan sikap-sikap apa yang merusak kerjasama tersebut. Kita buka halaman 71 ya. Di halaman 71 itu terdapat tabel ya, tabel sikap yang dapat mendukung kerjasama. Jadi kerjasama ini dapat kita lakukan satu ya, kalau kita memiliki sikap saling menghargai ya. Kemudian apa lagi? Tidak membeda-bedakan ya. Jadi pada saat kalian melakukan kerjasama dengan orang lain, maka mau dia berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, dan berbeda lain sebagainya, kalau memang tujuannya sama, kita tidak boleh membeda-bedakan, karena hal ini akan merusak kerjasama tersebut ya.
Nah, coba untuk membaca ya, ayo membaca. Di halaman 72 di situ terdapat teks ya. Di mana teks ini judulnya Gang Kebangga. Ajang kreativitas warga yang membahagiakan. Ya, jadi di sini ada teks tentang bentuk kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Silahkan nanti kalian dibaca terlebih dahulu ya. Kalau kalian sudah membaca tentang teks Gang Kebanggaan, di situ nanti kita akan menulis, ya, menulis apa aja. Pertama, unsur kreativitasnya di situ apa aja, ya. Unsur keberagamannya apa aja, unsur kebersamaannya apa saja, ya. Ustadz berikan contoh. Contoh kreativitas ya yang ada di dalam teks Gang Kebanggaan ya. Warga menampilkan gambar, menampilkan tokoh kartun, dihiasi dengan tanaman hias. Nah, itu merupakan bentuk kreativitas dari warga tersebut ya. Jadi untuk terlihat seindah mungkin ya, sebaik mungkin, karena lingkungan pada tempat gang tersebut itu merupakan lingkungan yang sangat padat penduduk, sehingga bagaimana cara warga tersebut untuk menciptakan lingkungan yang indah untuk dilihat meskipun ya penduduknya itu padat. Nah, silakan nanti kalian isi kembali keberagamannya, kebersamaannya seperti apa ya. Oke. Sekarang kita akan mengamati, buka halaman 74. Nah, di sini ya. Bagaimana sih bentuk kerjasama di masyarakat? Yang pertama, hidup rukun ya. Hidup rukun itu seperti apa? Pertama, kita harus memiliki hubungan dengan masyarakat. Bagaimana? Harus baik ya. Karena kita tinggal di lingkungan masyarakat, maka kita harus menjalin hubungan baik terutama kepada tetangga-tetangga kita ya. Hidup rukun dengan masyarakat ini akan mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan nyaman. Betul ya? Kalau kita punya selisih, kalau kita bertengkar dengan tetangga kita, bagaimana mungkin kita akan merasakan kenyamanan di dalam tempat tinggal kita. Oleh karena itu ya, hidup rukun baik dengan tetangga itu harus diwujudkan agar kita memiliki kenyamanan dalam rumah ya. Nah, yang bentuk kerjasama di masyarakat apalagi? Tolong menolong dalam masyarakat. Menolong orang lain adalah perbuatan mulia ya. Ketika kita melakukan tolong menolong kepada orang lain, maka disitulah nanti Allah akan membalas kepada kita ya. Mungkin tidak bisa langsung ya. Barangkali dalam hal lain ketika kita mengalami kesulitan, karena kita pernah membantu orang lain, kita ditolong oleh Allah dengan wasilah yang pernah kita lakukan. Menolong orang lain juga harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, ini yang penting ya. Ketika kita menolong orang lain, maka keikhlasan itu menjadi prinsip utama ya. Karena ketika kita tidak memiliki sikap ikhlas dalam membantu orang lain, maka akan sia-sia kebaikan itu ya. Kita membantu orang lain tapi hati kita ngedumul, bagaimana ya kan? Jadi harus ikhlas ya. Kita dapat menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Jadi menolong orang lain itu bukan hanya dengan harta, enggak ya. Dengan tenaga, dengan pikiran kita boleh ya. Selama perbuatan itu memberikan keringanan kepada orang lain, maka itu sangat mulia ya. Gotong royong. Bergotong royong adalah saling membantu antar warga ya. Dulu kita pernah membahas bahwa di dalam
masyarakat tertentu, di desa tertentu ada yang masih sangat menjaga tradisi gotong royongnya. Jadi ketika dia ingin membangun tempat tinggal ya, para warga saling bergotong royong untuk membantu orang tersebut ya. Gotong royong ini merupakan tradisi luhur bangsa Indonesia. Dari dulu sampai sekarang tradisi gotong royong ini harus kita lestarikan, harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing ya. Gotong royong dilakukan sejak zaman nenek moyang. Nah, sekarang ya, untuk menulis dan mengisi ini ya, jadi ada beberapa bentuk dan manfaat kerjasama. Bentuk kerjasama yang ada di lingkungan keluarga kita atau yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Pertama adalah ronda. Jadi ronda malam ya, bergantian, terutama yang tinggal di perumahan ya. Tiap gang itu mengontrol keamanan. Manfaatnya apa ketika kita bekerja sama? Nah, lingkungan sekitar akan menjadi aman. Nah, nanti silakan tinggal kalian lengkapi kembali ya. Ayo berlatih. Kalian masih ingat nggak dengan tari Pakarena? Untuk caranya, gerakan-gerakannya kita buka lagi nanti ya pada materi sebelumnya ya. Jadi itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.